Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis dengan topik badan meriang, sakit, apakah sensasi asam lambung? Begini solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi sesuai dengan topik kita kali ini adalah badan meriang, sakit, pegel-pegel ya. Apakah itu sensasi asam lambung? Dan bagaimana solusinya? Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, sampai dengan ada rasa-rasa seperti meriang, sakit ya. Apakah ini juga termasuk 1001 rasa sensasi? Nah, untuk itu ikutilah ya penjelasan kali ini. Tolong diikuti videonya sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, sehingga kita akan mudah untuk mengatasi ketika teman-teman merasakan sensasi seperti badan meriang ya, merasa sakit, merasa pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, ini adalah juga sensasi yang sering kita rasakan sebagai penderita asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis. Mudah-mudahan dengan sharing kali ini bisa menjadikan menambah referensi teman-teman ya untuk berikhtiar mencari kesembuhan ya, dan mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman sekalian, minimal bisa memotivasi ya untuk selalu bangkit, selalu bersemangat ya. Karena pada dasarnya kesembuhan diri kita itu ya dari diri kita sendiri ya. Itu maka dari itu teman-teman jangan sampai putus asa, tapi tetaplah bersemangat untuk mencari kesembuhan. Insya Allah pasti akan sembuh teman-teman ya. Jadi memang di balik kesakitan pasti akan ada kesehatan ya. Di balik kesusahan ya pasti akan ada kebahagiaan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan juga itu ya. Jadi ini sudah hukum alam lah ya. Sunatullah itu seperti itu. Jadi inamangal yusri yusro ya. Itu ini berlaku juga ya bagi kita ya. Nah, baik ya teman-teman. Jadi sebelum sampai ke solusinya ya, ketika kita merasakan meriang ya, merasakan sakit, badan nggak enak ya, mungkin badan juga kadang seperti flu ya, agak demam ya, agak panas, agak rasanya dingin dan lain sebagainya ya, termasuk seperti pilek, flu. Nah, ini bisa jadi itu adalah sensasi asam lambung, tetapi bisa juga itu memang ya sedang sakit ya, atau sedang sakit atau sedang meriang, menderita karena disebabkan bukan dari asam lambung. Nah, itu oleh karena itu sebelum sampai dengan solusinya ya kita harus cermati dulu ya sebabnya teman-teman terkena sensasi itu ya, itu latar belakangnya bagaimana gitu ya. Nah, contohnya begini teman-teman ya. Ketika kita dalam kondisi yang istilahnya baik-baik saja ya, mungkin aktivitasnya juga biasa-biasa saja ya,
Nah, tetapi kok ada rasa-rasa seperti itu. Nah, itu mungkin itu lebih besar disebabkan karena asam lambung ya. Tetapi ketika teman-teman mungkin habis beraktivitas terlalu berat ya, katakanlah mungkin berkendaraan, naik sepeda motor dengan jarak yang cukup jauh, tetapi mungkin juga tidak memakai perlengkapan yang komplit ya, mungkin tidak pakai jaket, mungkin tidak pakai helm ya. Nah, ini bisa jadi itu seperti masuk angin ya, karena disebabkan dari kegiatan yang memang mungkin tidak terencana ya, itu seperti itu. Atau mungkin teman-teman habis beraktivitas yang berat ya, beraktivitas yang berat contohnya mungkin bekerja sampai larut malam, padahal biasanya enggak seperti itu ya, atau mungkin ada kegiatan di malam hari, tetapi teman-teman juga tidak persiapannya tidak matang. Nah, sehingga itu bisa juga mengakibatkan seperti ada rasa meriang ya, atau mungkin kerja fisik yang berat ya. Kerja fisik yang berat ya, contohnya mungkin angkat-angkat benda yang mungkin berat ya, yang biasanya itu tidak seberat itu misalkan. Itu kan tubuh menjadi kaget ya, nah akhirnya menjadi ada rasa pegel-pegel dan sebagainya. Nah, ketika terjadinya seperti itu bisa jadi ya karena memang sakit beneran ya, bukan karena pengaruh asam lambung ya. Tetapi ketika dengan latar belakang yang kita posisinya normal-normal saja kok merasakan seperti meriang seperti itu, nah itu bisa jadi itu disebabkan karena asam lambung. Nah, untuk itu ya tolong dicermati saja dulu ya, sehingga nanti solusinya juga akan sedikit berbeda permasalahannya ya. Ketika memang itu ada sakit yang asam lambung, itu sensasi ya, biasa. Nah, kita menanganinya juga biasa, tetapi ketika itu disebabkan bukan dari asam lambung, tapi kita memang sedang sakit ya, sedang meriang yang disebabkan oleh faktor lain bukan asam lambung. Nah, itu mungkin penanganannya juga akan berbeda itu. Nah, itu menjadi pertimbangan pertama ya. Nah, kemudian biasanya ketika kita bisa membedakan itu kan setelah kita mengetahui latar belakang masing-masing ya itu. Nah, itu ketika kita badan merasa meriang itu biasanya kita langsung makan obat lah ya. Itu makan obat ya. Nah, tentunya itu obat yang dari dokter ya. Nah, begitu kita mungkin makan obat ya, obat yang dari dokter yang saya maksud ya. Nah, itu meriang-meriang itu misalkan sembuh ya. Nah, ketika meriang-meriang itu sembuh ya, nah itu berarti ya memang karena sakit atau meriang yang disebabkan bukan dari asam lambung ya. Dan ketika terjadi seperti itu biasanya obatnya itu aman-aman saja ya, karena dokter itu kan sudah ahli ya, sehingga selain memberikan obat untuk istilahnya meriang yang sedang dirasakan, itu biasanya diamankan dengan obat lambung ya. Jadi obatnya plus obat lambung, karena kita punya asam lambung, itu biasanya seperti itu ya. Nah, itu aman teman-teman ya. Jadi ya makanya ketika teman-teman merasakan meriang tetapi mungkin sebabnya bukan dari asam lambung, ya segera saja ya ke dokter. Nah, itu biasanya nanti obatnya akan aman ya, karena disertai dengan obat lambung. Itu biasanya seperti itu, karena saya juga pernah mengalami seperti itu ya itu. Nah, tetapi ketika kita sudah minum obat ya, tetapi kadang kok rasanya seperti masih bandel ya, seperti nggak ada perubahan. Nah, itu bisa dipastikan itu karena memang dari asam lambung ya. Artinya bisa dari asam lambung yang disebabkan oleh fisik ya, faktor fisik, maupun yang disebabkan oleh psikis. Nah, ini yang menjadi prosesnya panjang ketika seperti itu ya. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang kita rasakan ini adalah hanya sebagai gejala ya. Sehingga ketika gejala ini sudah kita obati, sudah kita istilahnya terapi, tetapi masih bandel, maka kita harus telusur lebih dalam, yaitu harus kita selesaikan sebabnya. Contohnya ketika memang itu rasa meriang disebabkan karena psikis kita yang mungkin agak negatif ya. Nah, itu ya yang harus dibenarkan itunya dulu, psikisnya ya. Ketika psikisnya sudah baik ya, kemudian sensasinya itu juga sudah
di terapi sudah baik, nah itu akhirnya menjadi sembuh ya. Tetapi ketika gejalanya kita obati, nah kemudian penyebabnya itu tidak diselesaikan, ya akhirnya kadang sembuh sebentar kemudian muncul lagi seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu ini membutuhkan ya keprihatinan kita dan pemahaman kita ya, pemahaman kita untuk mencoba selalu menganalisa diri kita, sebenarnya kenapa sih yang saya alami kok seperti ini. Nah itu temukan saja dulu teman-teman ya. Nah dengan seperti itu nanti kita akan jauh lebih mudah di dalam kita menyelesaikan ya. Kalau memang itu mudah-mudahan hanya sekedar meriang atau sakit atau mungkin badan gak nyaman, badan pegel-pegel ya, itu disebabkan karena bukan dari asam lambung, yaitu solusinya hanya dengan obat dokter aja itu biasanya langsung sembuh ya. Tapi kalau mungkin disebabkan faktor yang berhubungan dengan asam lambung, nah itu harus dicari lagi ya, apakah itu faktor fisik atau mungkin psikis kita. Nah kalau yang dari psikis ya harus diselesaikan dulu ya, harus dirilis permasalahannya apa, itu seperti itu. Kadang kan ada orang ya yang merasa bingung, merasa pusing-pusing ya, merasa badan itu akhirnya menjadi meriang, itu karena menahan pikiran atau punya beban pikiran yang membuatnya menjadi diri kita merasa tidak nyaman. Nah itu maka hal itu ya harus diselesaikan ya. Tetapi secara umum saya ingin memberikan solusi ya. Solusinya itu bagaimana ya ketika kita merasakan badan kita itu meriang, sakit, pegel-pegel, kemudian merasa seperti flu ya, padahal kita punya riwayat asam lambung. Nah ini solusinya bagaimana itu ya. Nah gini teman-teman ya, jadi solusinya ketika kita merasakan badan tidak nyaman seperti itu ya, atau meriang, ini yang pertama ya, pertama kita lakukan rilekskan dulu teman-teman. Jadi bisa dengan tidur atau tiduran ya, supaya lebih rileks secara psikisnya ya. Jadi lebih rileks, kita lebih tenang ya, pikiran tidak menjadi tegang ya, perasaan menjadi nyaman, itu dulu ya, itu yang dilakukan dulu ya. Jadi biasanya kalau saya sambil tiduran kemudian sambil istilahnya melakukan relaksasi ya, bisa sambil misalkan ya mungkin sambil berdoa atau mungkin berzikir ya, atau mungkin membaca ayat suci atau apalah yang menurut teman-teman itu adalah untuk berusaha kita mendekatkan diri dulu ya. Ini untuk membangun ketenangan supaya kita bisa berpikir jernih teman-teman ya. Nah itu dengan seperti itu, nah nanti baru kita melakukan hal-hal lain ya. Contohnya ketika sudah waktunya mandi ya, ya udah kita mandi ya. Mandi mungkin dengan air hangat ya, karena mungkin yang namanya orang sedang agak meriang kan rasanya itu ya, rasanya kadang yang badannya hangat, kemudian ini kepalanya berat dan lain sebagainya lah, itu seperti itu. Itu ya usahakan mandi dengan air hangat. Nah setelah itu kan biasanya ada perubahan sedikit, perubahan ini fenomena rasa kita biasanya jauh menjadi lebih segar ya itu. Nah setelah kita mandi dengan air hangat ya, nah, kemudian lakukan berikutnya ya, mungkin kita perlu gosok-gosok dengan minyak angin lah ya. Badan kita gosok dengan minyak angin ya, mungkin ketika kepala merasa berat, nah mungkin bisa di ini ya, di sini gosok di leher itu, termasuk di perut sampai ke dada, itu lakukan saja seperti itu ya. Nah itu biasanya nanti akan ada perubahan menjadi lebih nyaman ya. Nah termasuk ya setelah itu kita harus ini ya makan minum juga cukup ya. Biasanya kalau orang meriang itu kan rasanya nggak nafsu makan ya, apalagi kalau sudah sampai makan rasanya kok pahit. Nah ini menjadi tidak ingin menikmati makanan, karena setiap makanan yang dimakan ini kok rasanya pahit ya, nggak enak. Nah itu juga harus kita paksakan ya, karena untuk sehat itu memang kita butuh makan minum yang cukup. Nah itu entah
ya entah penyakit apapun ya itu. Maka dari itu ya kita ini penting sekali, yaitu harus dikontrol. Bahkan kalau itu hanya sifatnya meriang biasa atau contohnya flu biasa ya, ketika kita sudah makan minum cukup, istirahat cukup, itu biasanya akan sembuh teman-teman ya. Nah tetapi beda kalau memang ini juga dilatar belakangi oleh asam lambung, itu biasanya agak beda. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita ya. Maka dari itu kadang kita solusi satu hal itu belum tentu menyelesaikan ya. Nah maka dari itu harus banyak hal yang memang harus kita lakukan. Nah itu juga lakukan saja teman-teman ya. Nah itu jadi makan, minum, istirahat itu cukup dulu. Dengan seperti itu, kalau memang tidak ada kendala-kendala lain ya, tidak ada sebab lain ya, nah itu biasanya sudah merasa enakan ya, seperti itu ya. Nah oke, nah setelah seperti itu ya, kemudian kadang rasa-rasa itu seperti masih membandel ya, kadang ada seperti itu ya. Nah ketika seperti itu masih membandel, ini solusi berikutnya ya, kita coba sedikit refreshing ya, sedikit refreshing ini untuk menyegarkan psikis kita ya, karena kalau faktornya itu dari psikis yang menyebabkan kita menjadi meriang ya, nah itu biasanya ini juga selesainya dengan psikis juga ya. Jadi ya contohnya lah, kita lakukan refreshing ya, supaya pikiran ini tidak fokus kepada sakit yang kita derita ya. Jadi buat pikiran itu menjadi senang ya, menjadi senang, menjadi tenang, menjadi riang. Nah ini akhirnya sensasi akan menghilang, itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu kalau dari faktor psikis ya. Tetapi kalau dari refreshing sudah kita lakukan ya, kemudian kita berusaha tidak fokus sudah kita lakukan, kita berusaha mencari kesenangan juga tidak bisa menikmati kesenangan. Nah ini juga bisa terjadi seperti itu teman-teman ya, karena saya juga pernah mengalami ya. Saya ingin menghibur diri, bagaimana caranya supaya saya bisa tersenyum dan bisa tertawa. Nah akhirnya saya berusaha ya melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan ya, termasuk berwisata ya ini itu. Tetapi di saat itu ya, karena mungkin beban psikisnya itu masih cukup kuat ya, dan ilusi pikiran saya masih berada di situ terus ya. Walaupun di tempat yang menurut orang lain itu menyenangkan ya, saya itu nggak merasa senang ya, merasa senang. Justru di situ juga nggak kerasan ya, pengennya pulang ya, pengennya menyendiri. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Itu bisa dikatakan itu pasti itu dari psikis itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kadang kita itu tidak bisa membohongi diri sendiri ya. Kalau memang belum ketemu dengan solusi yang betul-betul menjawab dari apa ya, dari permasalahan batin kita, itu nanti ya tetap masih berkutat seperti itu, walaupun kita sudah berusaha menyenangkan diri ya, tetapi ternyata belum juga bisa tersenyum, belum bisa tertawa. Ini artinya belum pas ya kita mencari solusinya. Bahkan kadang solusinya sederhana ya, kita cukup sharing dengan teman-teman ya, atau mungkin dengan keluarga ya, atau mungkin dengan kolega kita, tetapi ternyata kita bisa tertawa, bisa tersenyum. Berarti itu yang lebih tepat ya. Jadi kita kadang aneh itu seperti itu ya. Karena apa? Karena kadang kita sebenarnya hanya butuh curhat saja ya. Tetapi ketika tidak ada orang yang memahami, tidak ada orang yang mau mendengarkan dengan tulus, nah itu kadang seolah-olah sini belum keluar unek-unek kita ya. Nah maka dari itu ya, yaitu tidak mudahnya kadang di situ. Jadi kita juga sebenarnya tergantung dengan orang lain ya. Tetapi ketika kita sudah bisa mungkin untuk menetralisir ketegangan pikiran kita hanya cukup sebenarnya curhat saja, itu sudah selesai ya itu. Tetapi dengan catatan itu, orang yang kita curhati orang yang paham tentang diri kita ya, sehingga kita bisa
curhatnya secara leluasa ya, tanpa batas ya. Nah, akhirnya mereka juga bisa memberikan istilahnya respon positifnya. Nah, akhirnya kita merasa, jiwa kita merasa terobati. Nah, itu yang penting sebenarnya itu teman-teman ya. Walaupun kita sudah minum obat, walaupun kita sudah mencoba terapi, walaupun kita mungkin sudah minum herbal, kalau pikiran itu belum ada jalan keluarnya ya, belum dirilis ya, perasaan kita masih istilahnya apa ya, ya membekas di sini, itu biasanya masih bikin pusing seperti itu teman-teman. Maka dari itu lakukan saja banyak hal untuk bersosialisasi ya cari ini apa ya, teman-teman itu biasanya kan punya inilah istilahnya, punya karibnya masing-masing ya. Nah, itu biasanya kalau sahabat karib ya, yang paling dianggap dekat ya, orang yang saling mempercaya, itu biasanya lebih mudah kita untuk mengurangi beban-beban pikiran ya, seperti apa yang kita rasakan itu seperti kita bagikan kepada mereka ya. Dengan seperti itu nanti ya akan berkurang beban pikiran. Bahkan yang tadinya kepala berat, pusing ini juga akan hilang teman-teman ya. Ternyata karena pusing-pusing kita ya, kepala berat kita ini hanya tumpuan dari pikiran yang belum terpecahkan itu. Nah, itu teman-teman. Maka lakukan saja ya, banyak bersosialisasi, mungkin bila perlu curhat terhadap orang lain ya, usahakan orang lain juga yang memahami tentang penderitaan kita sehingga bisa membantu solusi jalan keluarnya. Itu jadi sederhana sebenarnya ya, sederhana, cuma kadang untuk mencari ketepatannya ini yang kadang kita agak susahnya di situ itu. Baik teman-teman ya. Nah, ketika sudah dengan solusi berbagai seperti itu masih masih istilahnya belum terselesaikan, nah mungkin ini perlu tindak lanjut ya, perlu tindak lanjut, diulangi dari awal, mungkin perlu ke dokter lagi, cek fisik lagi ya, mungkin nanti saran dokter bagaimana. Nah, itu juga perlu teman-teman ya. Maka dari itu pokoknya semuanya sebenarnya akan baik-baik saja ketika kita memang selalu berusaha ya, selalu berusaha, dan kita mencoba selalu membuat mindset kita positif ya. Dengan mindset kita positif, maka setiap usaha untuk proses mencari kesembuhan itu pasti akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi lebih baik kondisinya, menjadi lebih cepat sembuh seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita alami bersama ya, terutama bagi teman-teman yang kadang merasakan sensasi badan seperti nggak nyaman, seperti meriang, mungkin sakit, pegel-pegel, flu ya. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi kita mencari ini saja ya, mindset positif. Nah, akhirnya nanti semuanya akan baik-baik saja. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.